Oke teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat bergabung dengan saya Akbar Saya Dias Permana di balik sebuah cerita. Oke, untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung bisa like, share, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk kalian membunyikan loncengnya, diceklik ya, ceklik. Pencet Ya. agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan konten dan cerita terbaru dari kami. Dan juga buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk kalian bisa komen-komen untuk beberapa cerita yang mungkin bisa kita bawakan di sini, dan juga yang paling pasti akan ada yang namanya di balik sebuah cerita explore. Dan kata si bapak penjaganya, katanya di sini pernah ada gantung diri di pojokan, tapi nggak tahu ya titiknya di mana pojokannya. Yang dimana ada Akbar juga teman saya si Randy, yang dimana mereka akan melakukan explore ke tempat itu. Dimana tempat itu adalah tempat-tempat yang mungkin itu ada kejadian mistis kah, entah itu suka ada penampakan kah atau apa gitu. Nah, coba teman-teman mungkin ada info dari teman-teman yang bisa memberitahu di mana tempat itu. Lokasi titiknya ya bang Lokasi ya? titiknya. Di kolom komentar agar kami bisa mendatangi tempat tersebut. Betul. Yang lebih enaknya lagi kalau misalkan ada cerita di balik Ya, di balik kasusnya si tempat itu ya. Agar kita bisa ceritain dulu, habis itu kita explore. Betul. Biar gitu lebih ya. enak lagi. Oh, kita akan bahas apa nih bang? Gue dapat sebuah berita dari mistis dunia. Bisnis dunia. Di mana berita ini tentang kejadian yang memang sering terjadi di luang lingkup kita, yaitu kejadian kesurupan. Kesurupan. Gitu. Yang memang kita udah nggak asing lagi ya dengan kata kesurupan ya. Ada peristiwa tersebut itu udah nggak asing di Indonesia. Betul. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin kalian bisa tahu bahwa beberapa orang sering ada terjadi sebuah fenomena kesurupan. Fenomena kesurupan ini bisa menjadi satu tunggal, satu orang, ataupun keseluruhan massal. Massal ya, bisa dibilang juga kesurupan massal ya. Ya. Jadi biasanya kejadian kesurupan massal ini itu terjadi akibat satu titik yang dimana mungkin pertama kalinya adalah satu orang kena dalam satu lingkup ya, dalam satu lingkup atau satu kelompok di satu tempat, di satu titik dia ada kesurupan satu orang dan akhirnya menjadi keseluruhannya kesurupan gitu. Seperti sebuah penyakit yang mungkin entah itu flu yang pertama itu terjadi pada satu orang langsung menyebar ke yang menular ke yang. Nah, di sini ada sebuah kasus ketika seseorang kesurupan dan dibacakan ayat-ayat suci, jin yang merasuki tubuh orang itu justru lebih hafal dan lebih mengerti arti dan juga surat yang dibaca oleh si peruqyahnya ya. Peruqyahnya. Kadang si peruqyahnya itu ada ya yang memang bisa, dan ada juga kayak orang-orang yang memang baru kesurupan nih kita ruqyah aja ya. Betul, betul. Jin tersebut itu kadang ngetawain. Betul, kadang menertawakan ya, karena ada satu lafaz atau satu ayat yang salah, mungkin itu dari qalqalahnya atau apanya gitu ya, itu dia salah, yaitu yang membuat si makhluk yang merasukinya ini merasa, lu tuh gimana ya, maksudnya dalam hakikatnya sebenarnya kan apa yang merasukinya si orang ini, dia adalah makhluk yang memang diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan kita, oleh Sang Maha Esa gitu. Jadi hakikatnya mereka pun mengerti akan semua ayat yang diberikan oleh Sang Pencipta sendiri gitu kan. Nah, dalam kasus ini si orang yang kesurupan ini atau jin yang ada di dalamnya, dia malah menertawakan, malah menyalahkan orang itu sendiri yang harusnya di mana orang itu bisa lebih fasih, lebih hafal untuk meruqyahkannya ini,
Karena dalam suatu permasalahan, dalam saat ada orang kesurupan, lazimnya adalah dilakukan ruqyah. Ruqyah. Seperti itu. Ya, kesurupan bagi sebagian orang, kesurupan dapat dijelaskan oleh alasan ilmiah, mulai dari gangguan psikologis, sugesti dan lain-lain. Betul. Gimana tuh Bang? Nah, dalam hal ini bisa terjadinya kesurupan itu ada dua faktor. Satu, memang itu adalah suges kita dalam hal takut akan satu hal yang membuat dia menjadi kesurupan. Ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Ada juga yang memang benar-benar hal itu terjadi mutlak karena memang dia dalam pemikiran yang kosong. Yang seperti itu. Nah, di sini juga menyatakan bahwa orang-orang yang kesurupan akan mengalami perilaku yang berbeda. Ada yang diam, berlari-lari, menyanyi, menari, masang kuda-kuda untuk bertarung dan berbicara yang logat atau bahasanya bisa apa pakai bahasa asing gitu ya. Betul. Yang memang kita nggak ngerti. Ya. Tergantung dari si makhluk yang dimasukin di dalamnya. Karena gini, hakikatnya kan makhluk yang memasuki ke dalam diri si manusia ini, dia adalah makhluk yang sebenarnya derajatnya juga sama, lebih tinggi juga daripada kita. Jin walaupun kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa adalah makhluk yang lebih tinggi derajatnya daripada ilmunya, mungkin lebih tepatnya ilmunya lebih tinggi dari kita ya. Iya, walaupun kita ditempatkan sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan oleh jin dan setan, tapi balik lagi ke ilmunya, gitu. Itu yang menyebabkan siapapun yang masuk ke dalam tubuh manusia, si makhluk ini pasti akan bisa melakukan sesuatu, entah itu berbahasa Jawa kuno, berbicara bahasa Cina mungkin bahasa Cina, bahasa yang juga tidak pernah ada kalian dengar, mungkin bahasa alien, Sanskerta atau bahasa purba yang lain gitu, seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ketika seseorang bermental lemah berhadapan dengan seseorang yang sedang kesurupan, ia juga pasti akan ikut-ikutan kesurupan juga, hingga akhirnya akan terjadi yang tadi, fenomena kesurupan massal. Ya. Itu yang membuat sebenarnya gini, kesurupan massal terjadi saat dimana satu kelompok, kelompok ini misalkan ada 10 orang lah ya, ada satu kesurupan. 9 orang ini tidak bermental baja, atau dia tidak benar-benar mengkukuhkan diri beribadah dengan baik, nggak beribadah dengan baik, lebih ke mental bajanya dia terhadap gua adalah makhluk yang lebih tinggi daripada mereka. Itu yang membuat mereka menjadi kesurupan. Karena makhluk-makhluk astral ini menyerang kita dari ketakutan kita, keresahan kita, keterpurukannya kita. Mereka menyerang dari hal-hal itu. Seperti itu. Namun meruqyah bukanlah hal yang mudah. Seorang yang meruqyah harus yakin dengan bacaan dan tahu apa yang ia bacakan. Ruqyah sendiri menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau bisa jadi pakai, ya tergantung agamanya ya. Benar. Dalam segi cerita yang cerpen, bukan cerpen ya. Ini konsep berita yang ada di mistis dunia ini menceritakan pengobatannya secara ruqyah dalam Islam ya. Dalam Islam. Ya. Mungkin kalau dalam Kristen itu ada yang namanya penyalipan, dalam Buddha itu ada namanya pembersihan, terus dalam Konghucu dan yang lainnya pasti ada beda-beda lagi tuh apa-apanya gitu kan, pembersihannya. Nah, kalau di dalam Islam itu adalah dengan diruqyah. Mengusir makhluk-makhluk itu dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan cara membacakannya dan memegang organ tertentu ya. Betul, organ-organ tertentu yang dimana biasanya itu adalah tempat setan-setan itu bersembunyi. Nah biasanya tuh setan tuh kalau misalkan kita kesurupan nih Bang,
Itu biasanya dia bersarang di mana? Di kepala kah, di perut atau di mana? Di tempat kita yang kotor. Hmm. Di tempat kita yang kotor. Apa maksud dari tempat kita yang kotor? Satu, pikiran kita itu kotor. Hati kita itu kotor. Itu. Di tempat-tempat kita yang kotor. Dengan cara megang Dada organ kita, tersebut. Bisa gitu ya? iya, dengan dada kita terus kita dibacakan ayat kursi, beberapa ayat-ayat yang lain untuk pengusirannya. Karena kan memang dalam di zaman Nabi, para nabi pun telah diberikan wahyu untuk para pengusiran setan-setan ini atau jin-jin ini. Apa bacaan-bacaan Al-Quran yang memang ayat-ayat suci Al-Quran yang mana itu memang untuk mengusir mereka gitu. Nah, tapi di sini menyatakan, tapi pernah kali melihat ada orang yang sedang diruqyah justru lebih hafal si makhluk yang di dalam itu. Nah, ini nih. Kayak yang tadi bilang ya Bang. Ya, ini dia. Ini dia. Ya, gak semua orang bisa meruqyah. Gak semua. Gak semua. Ya seperti yang tadi bilang, kalau misalkan orang-orang awam ya dia memang baru menghadapi orang yang dimana ada orang yang kesurupan, terus Betul. dia kita ruqyah ya. Betul. Karena gini, kita semua untuk agama Islam atau agama yang lainnya mungkin mengerti semua ayat-ayatnya ya, ayat-ayatnya untuk pengusiran jin ini. Tapi membacanya itu Ya, di situ memang ada ayat-ayat yang memang dikhususkan untuk meruqyah dan ya untuk gimana ya, mengusir jin-jin atau makhluk-makhluk tersebut. Nah, biasanya kita tahu misalkan ayat kursi. Kita tahu runtutan ayat kursi itu dari ayat 1 sampai ayat selanjutnya sampai akhirnya di end-nya seperti apa. Tapi kan ini mereka itu ada yang namanya bacaannya yang fasenya seperti apa? Yang fasenya terus seperti apa ya? Asal-asalan baca malah kita diketawain. Betul. Sama si korban dari si orang yang dikerasukan itu. Betul. Malah itu si jinnya tersebut itu malah lebih hafal, lebih fasih dari manusia yang ngeruqyahnya. Gitu. Makanya itu kalau kita meruqyah itu yang pertama itu kita harus yakin akan bacaan yang kita bacain. Ini memang yang udah kita pelajari ya, dan kita baca itu bukan dari diri kita yang nyembuhin, tapi atas izin Allah juga. Betul. Itu yang paling penting. Karena saat kita meruqyah seseorang, kita harus yakin dengan apa yang kita baca. Itu pertama. Yakin dengan diri kita bahwa derajat kita lebih tinggi daripada dia. Bahwa dia pasti akan bisa kita usir. Yakinlah dengan semua hal itu. Saat lu membacakan ayat-ayat Al-Quran, entah itu apapun, tapi lu tidak meyakini akan surat itu sendiri, niscaya sang makhluk pun tidak akan pernah mau pergi. Karena tujuan mereka ya itu tipu daya. Membuat kita down ya, membuat kita nggak yakin dengan Al-Quran, dengan bacaan yang kita bacain, bahwasannya ayat suci Al-Quran itu nggak bisa ngeluarin jin, bahwa dia lebih tinggi ilmunya. Ya itu tipu daya juga sih namanya. Nah, di sini menyatakan nih, saat mereka tidak bisa malah mereka yang lebih hafal dan lebih pintar, alih-alih kita membacakan ayat suci itu sendiri, itu membuat mereka terbakar dan keluar dari tubuh sang korban, tapi malah mereka menjadi lebih menggila karena ya tadi bukan mediator, si orang yang meruqyahinya tidak mempercayai itu semua, tidak meyakini itu semua, tidak bermental baja untuk melawan si makhluk ini sendiri. Kalau hal itu tidak dia lakukan, hal itu tidak dia bisa tidak bisa dia kuasai, ya alhasil sang jin atau setan yang ada di tubuhnya ini makin menggila. Bisa jadi orang yang ngeruqyahnya juga bisa jadi dia yang bakalan kemasukan juga. Dia yang kemasukan juga. Mungkin akan menggila lagi tuh. Betul. Pernah gue pernah ngedapetin sebuah artikel yang di situ menyatakan bahwa di mana ada
orang kesurupan saat diruqyah, yang orang yang meruqyahinya sendiri malah kena kesurupan. Dan orang yang meruqyahinya sendiri itu sampai mati. Gimana itu Bang? Daerah mana Bang? Udah lama gue pernah baca itu ya, gue pernah ngeliat itu. Gue lupa, tapi gue coba untuk cari lagi berita itu udah nggak ada. Gue nggak tahu berita itu benar-benar nyata atau tidak ya. Cuman balik lagi, kita harus percaya akan makhluk setan ini sendiri atau jin ini sendiri. Karena balik lagi, dalam Islam kita punya rukun iman. Dalam rukun iman kita juga dinyatakan harus mempercayai hal tersebut. Balik lagi, mereka adalah yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ayat yang memang diberikan atau untuk dibaca saat kalian meruqyah, yaitu adalah surat Qul, Jin, dan ada juga surat Kursi. 3 surat itu yang memang itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita para makhluknya manusia cucunya Adam, untuk membentengi kita dari godaan-godaannya mereka, dari hal-hal yang tidak baiknya yang dilakukan oleh mereka, sampai yang untuk meruqyahkan, untuk mengusir mereka dari tubuh kita yang telah mereka rebut. Seperti itu. Tapi ayat suci Al-Quran yang memang kalau misalkan ya nggak usah yang gimana-gimana, udah ayat kursi aja. Iya. Hafalin ya Bang. Betul. Hafalin terus diperdalamin lagi apa arti maksud dari dalamnya. Itu insya Allah sih. Karena bisa ngeluarin. Karena kan kita sendiri belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu ada tajwidnya, ada tata bahasanya. Seperti halnya dalam bahasa Jawa ada Jawa yang halusnya dan yang kasarnya. Iya. Sunda ada yang halusnya dan kasarnya. Nah, dalam satu bait, dalam satu kata itu pun ada berbagai macam arti. Salah satu huruf itu mengartikannya akan berbeda. Ya, panjang pendeknya, lafadznya, terus kol-kolahnya, apa yang seharusnya yang seharusnya itu benar. Kalau ada sedikit aja kita salah, itu akan merubah arti dari sebuah bacaan Al-Quran itu sendiri. Yeah. Makanya kitanya juga bukan hanya bisa menghafal, tapi kita juga harus tahu, yaitu tadi lafaz-lafaz yang benar itu seperti apa, juga pengertian dalam surat itu sendiri seperti itu. Karena kejadian semacam ini balik lagi adalah hal yang kontra dan benar dan tidaknya, pro dan kontranya ya. Banyak sekali hal ini terjadi. Karena gini, kontranya adalah kenapa fenomena kesurupan itu 100% terjadi hanya di Indonesia. Iya. Tidak di luar sana. Iya. Walaupun mungkin ada juga di luar sana, tapi tidak se-eksplornya kita ini gitu ya. Maksudnya di Indonesia ini terlalu lekat banget gitu. Arti kata kesurupan arti kesurupan itu sendiri. Sedangkan di luar sana jarang terjadi kesurupan itu sendiri gitu ya. Balik lagi ke kepercayaan ya. Balik lagi ke kepercayaan kepada kita ini dalam segi agama, mayoritas orang Indonesia adalah agamanya Islam. Dan kita mempercayai akan kehidupan lain selain kehidupan kita. Kita juga mempercayai akan adanya ciptaan lain selain kita dan binatang juga tumbuhan. Adanya makhluk-makhluk lain yang hidup secara bersamaan dengan kita, berdampingan dengan kita, walaupun mereka bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka. Seperti itu. Makanya pro dan kontra ini selalu terjadi, apalagi kontra dari orang-orang yang nggak pernah kesurupan. Karena gini, banyak juga ada yang dalam satu kelompok, misalkan ada 10 orang, ini 1 orang kesurupan,
8 orang ikutan kesurupan fenomena itu, tapi 1 orang ini nggak pernah kesurupan. Ada hal juga yang seperti itu. Iya. Ada hal juga yang seperti itu. Adakah dia punya keistimewaan? Itu mungkin ada dia punya keistimewaan. Ada juga memang dia tidak mempercayai hal tersebut. Iya. Balik lagi, kalau kita masukin ke dalam ilmu ilmiah, semua itu ada di dalam otak kita. Saat kita mensugeskan diri kita atau otak kita untuk menyatakan bahwa ini orang kesurupan, gue takut, ini setannya jahat, ini setannya berbahaya, itu terus kita kembangkan di otak kita. Ini akan menjadi sebuah sebuah senjata untuk dia masuk ke dalam diri kita juga. Iya. Karena saat itu pikiran kita tidak fokus. Saat itu ketakutan kita menaik. Saat itu kita sudah tidak ada lagi pertahanan dalam diri kita. Itu yang membuat kita jadi kesurupan juga. Tips nih Bang, tips buat orang-orang yang takut kesurupan di tempat-tempat yang memang angker gitu ya Bang. Itu apa Bang tipsnya Bang? Mungkin kalau gue bukan ngasih tips tapi ya bukan Jatuhnya ngasih apa tips, nih? jatuhnya itu Waspada. bukan waspada, itu adalah jatuhnya kebiasaan gue. Oh, kebiasaan. Kebiasaan gue gini, saat gue masuk ke dalam suatu tempat yang menurut gue ini adalah tempat yang tidak tidak lazim. Tidak lazim. Tempat ini adalah tempat yang kemungkinan Bisa dihuni ya, bisa dihuni oleh makhluk tersebut. bukan kita saja, tapi Iya. dengan orang lain. Saat itu gue selalu yang pertama memberi salam, Di salam sih. memberi salam. Manapun kita berpijak ya. yang paling Ya, Salam dan berperilaku yang Santun. baik, santun. Salam dan santun. Bagaimanapun juga kita yang tadi balik lagi ke kepercayaan, Iya. kepercayaan kita bahwa ada makhluk yang berdampingan dengan kita yang kita tidak bisa lihat tapi dia bisa lihat kita. Iya. Itu yang pertama adalah salam, kedua santun kita di dalam situ. Itu sih kalau kebiasaan gue. doa Tapi aja Bang. ya itu juga sama aja gitu. Sama aja mungkin dengan termasuknya juga. tuh ya. Termasuk dalam itu ya udah pasti itu ada 3 tuh, doa sama doa. Nah selama ini gue pun sering merasakan yang bukan merasakan, ada di titik dimana gue juga sering ngelihat adanya anak orang-orang yang kesurupan. Iya. Ada juga di mana itu bukan kesurupan satu orang tapi juga kesurupan massal. Gue juga pernah ngalamin hal yang semacam itu, sampai ada juga yang kesurupan sampai yang bener-bener ekstrim, dia terbang. Ada juga yang seperti itu.